Kalian capek lihat sosmed yang isinya, negara ini ngapain lagi hari ini? Iya, capek kalian lihat orang-orang itu joget karena tunjangannya naik. Baiklah. Nah, Le Bagong nemu film yang cocok buat menghibur kita. Gang, tolong Gang. Salah Gang. Bukannya itu malah dimatiin. Ayo, sekali lagi. Ulah melacur kabeh Gang. Pisan Gang. Sekali lagi. Nah, ini baru keren. Tapi, bentar, gunanya apaan ya? Nggak benerin emang Sugeng kalau diajak bikin opening. Ya udahlah, nggak usah lama-lama, langsung aja. Jadi begini ceritanya. Dari jutaan warga yang ada di Korea, tinggallah Pak Hong dan anaknya Wan Seo. Mereka hanya tinggal berdua setelah ibu Wan Seo berpulang karena sakit jantung. Kerjaan Pak Hong sehari-hari adalah jadi pelatih les taekwondo yang gajinya setara gaji honorer di Cirebon. Aduh. Kemampuannya sebagai master taekwondo sejatinya menurun pada Wan Seo. Sialnya, sakit jantung dari sang ibu juga menurun ke Wan Seo. Wan Seo selama 3 tahun sebelumnya harus terus kontrol karena penyakitnya. Dan ayahnya selalu melarang Wan Seo untuk berlatih taekwondo. Sebenarnya jantung Wan Seo telah ditransplantasi dan semua hasilnya normal. Cuma ada bercak mirip tato saja di lengannya karena efek operasi transplantasi yang ia lakukan. Dokternya sendiri bilang tidak apa jika Wan Seo tetap ingin berlatih. Namun ayahnya tetap melarang. Ia tidak mau kehilangan satu-satunya anggota keluarga yang tersisa. Lalu, apakah Wan Seo nurut? Tentu saja tidak. Wan Seo mulai bertanya-tanya, sebenarnya ini kenapa bisa tato ini ada? Dan kenapa ia punya kekuatan super dalam dirinya? Ia semakin yakin kalau ada suatu hal spesial dalam dirinya saat melihat gerak orang lain yang nampak lebih lambat. Wan Seo juga sebenarnya kesal karena sang ayah selalu melarangnya lari atau berkegiatan fisik lainnya. Wan Seo pun ingin membangkang, dan caranya... Kalau kalian pikir skillnya cuma lari kenceng aja, kalian salah. Karena Wan Seo juga bisa melakukan lompatan super tinggi. Dan anehnya tato di lengannya juga seolah menambah motifnya tanpa tahu dari mana asalnya. Tak cuma kekuatan kaki, seluruh fisik Wan Seo memang sangat kuat. Bahkan ia mampu menahan truk box dengan kedua kaki dan tangannya sendiri. Kekuatan super yang Wan Seo miliki ternyata telah dipantau oleh orang tak dikenal. Kemampuannya coba ia rekam. Tapi sayangnya orang asing ini ketahuan. Dan dalam waktu sekejap, Wan Seo berhasil menangkapnya. Namun Wan Seo terkejut saat melihat orang asing itu punya tato di lengan yang setipe dengan tatonya. Namanya Park Ji-sung. Sumpah namanya Park Ji-sung, tapi yang ini gak main di MU. Ji-sung hanyalah mas-mas pengangguran biasa yang selalu ngebet pengen jadi kaya. Selalu apply LinkedIn dan kerjaannya cuma palingnya mantengin grafik kripto terus trading tipis-tipis. Nah, si Ji-sung bisa mengendus kekuatan super Wan Seo karena ia melihat video Wan Seo yang tersebar di YouTube. Dan soal tato di lengannya, Ji-sung awalnya juga tak paham. Hingga akhirnya mereka sadar ada suatu kesamaan di antara mereka. Iya, mereka sama-sama pernah ditransplantasi. Kalau Wan Seo jantungnya, nah kalau Ji-sung paru-parunya. Lalu, apa kekuatannya? Usut punya usut, Ji-sung ternyata sudah menelusuri pendonor organ yang ada di tubuhnya dan di tubuh Wan Seo. Ia tidak tahu siapa namanya, tapi yang jelas ada 6 organ dalam yang sudah didonorkan. Jantung, paru-paru, kornea mata, ginjal, liver, dan yang terakhir, pankreas. Jika Ji-sung telah menemukan 2 penerima donornya, pasti ada 4 orang lagi yang punya kekuatan super dan mirip seperti mereka. Sejak hari itu, Ji-sung dan Wan Seo kerap bersama sambil mencari 4 penerima donor lainnya. Ji-sung bahkan ikut datang dalam lomba maraton yang Wan Seo ikuti. Dan ya sudah jelas, Wan Seo lah yang jadi pemenangnya.
Wanseo senang, Jisung pun ikut senang. Tapi dia senang karena koin yang dia hold sedang naik tinggi. Tak lama kemudian ada ibu-ibu dagang Yakult datang. Dan ia datang bukan untuk jualan Yakult. Ia justru jualan vitamin. Vitamin yang membuatnya semakin sehat setelah melakukan transplantasi ginjal. Mendengar kata transplantasi, Jisung langsung penasaran dengan tato yang ada di lengan ibunya. Dan ternyata tatonya bukan di sana, tapi di tempat lain. Kayaknya nggak sopan yang ini kalau dilihatin. 우리 음식도 있어요. 샐러드도 있고. 샐러드. 아, 여기 내가 한번 보여드릴게요. 왜요? Ibu-ibu dagang Yakult tadi bernama Sunyo. Wanseo menjelaskan apa alasan Sunyo dibawa bersama mereka. Sekalipun ia sudah dijelaskan tentang kesamaan antara mereka, Sunyo tetap saja bingung. Ia merasa tak punya kekuatan apa-apa setelah dioperasi. Satu-satunya yang berbeda hanyalah ia menjadi awet muda. Umurnya sebenarnya adalah 75 tahun, dan setelah transplantasi, ia terlihat seperti macan ternak, alias mama cantik antara anak. Saat Sunyo terus bertanya apa yang sebenarnya jadi kekuatan supernya, tiba-tiba ada yang datang dan coba ikut dalam obrolan mereka. Perkenalkan, Mas Gidong. Kalau hobi pejabat kalian ngakalin sistem, nah kalau Mas Gidong ini ngeganti sistem elektronik dengan apapun hanya dalam sekali jentikan jari. Ganti lagu, sepele. Ngekontrol drone terus terbang sendiri, gampang. Apa? Judi, mau jackpot? Alah easy bos, sekali jari Gidong berbunyi, kasino di seluruh dunia bisa langsung rungkat dibuatnya. Tinggal... Udah sampai situ aja. Walah ya belum, jelas belum. Gidong juga bisa ngehack HP Wanseo hanya dengan sekali jentikan jari. Bahkan Gidong tidak lagi butuh HP, karena HP flagship macam apapun akan kalah dengan teknologi yang ada di otak dan kornea matanya. Gidong tak hanya sekedar punya kekuatan, tapi ia juga punya pengetahuan dari setiap orang yang ada di sana. Karena dirasa kemampuan Gidong adalah yang paling keren, Sunyo ingin Gidong jadi pemimpin di tim mereka. Keinginan itu ditentang Jisung. Bisa-bisanya orang baru datang udah jadi pemimpin. Bisa kok. Di tempat saya ada yang kayak gitu, banyak. Besoknya Jisung bilang pada Wanseo kalau Gidong adalah orang yang mencurigakan. Jisung yakin dari 6 penerimaan donor, satu di antaranya pasti akan ada yang memanfaatkannya untuk hal-hal buruk. Wanseo tak terlalu peduli soal itu. Ia hanya senang karena kini ia jadi punya teman. Karena setelah ia keluar dari rumah sakit, ia belum punya teman sama sekali. Bahkan ayahnya saja selalu tak percaya kalau ia punya teman. Jadi dengan adanya Jisung, Sunyo, dan Gidong, ia senang. Karena ia merasa punya teman baru. Tak lama kemudian, Sunyo datang dan berniat untuk memamerkan kekuatan super miliknya. Tak satu pun menggubris kekuatan Sunyo. Dibanding menunggu Sunyo tahu apa kekuatan supernya, mereka jauh lebih menunggu di mana Gidong yang tidak kunjung datang untuk berkumpul dan mencari 2 penerima donor yang tersisa. Dan ternyata Gidong sedang diamuk oleh bosnya. Iya, Gidong sebenarnya kerja di tempat kasino. Dan berkat kekuatannya, ia justru seringkali membuat bosnya rungkat. Saat Gidong akan dipukuli, Gidong bilang kalau ini adalah kekuatan supernya. Bosnya makin marah soal itu. Kekuatan super dasmui. Gidong pun dipecat. Ia cuma dianggap operator kasino biasa dan tidak usah banyak berhayal tentang kekuatan super. Dong, bok mikir kue kiri. Namun, kekuatan super Gidong berhasil ia gunakan untuk mengundang Jisung untuk menolongnya. Ya, Jisung tak bisa diandalkan. Dan untungnya masih ada Sunyo dan Wanseo yang baru datang. Iya, mereka berdua ingin membantu menyelamatkan Gidong. Namun bos Gidong ingin menghajarnya dulu sebelum mengusirnya. Wanseo lalu mengancam, "Bapakku master taekwondo." Bosnya Gidong menjawab, "Bapakku kriminal." "Widodo nggak mau kalah, bapakku bangkrut." "Hah? Kok? Duh, bapakmu? Duh." Untungnya Jisung tak lama buang airnya, jadi ia bisa segera datang bak seorang pahlawan. Dan dengan kekuatan supernya, kasino tempat Gidong bekerja bisa hancur berantakan hanya dalam sekali tiupan.
Lalu apakah setelah mereka keluar lantas bebas begitu saja? Tentu tidak, mereka diburu gerombolan pria kekar memakai jas, tanpa pernah tahu mereka siapa dan apa tujuan mereka mengejar. Sunyo masih sibuk dengan gerobak Yakultnya, sementara yang lain juga tidak bisa lari dengan kencang. Jadi mau tidak mau, satu di antara mereka harus berkorban. Dan orang itu adalah Wan Xiao. Harusnya mereka bisa selamat, namun tiba-tiba Wan Xiao mendapat telepon dari ayahnya. Dan karena Wan Xiao tak fokus lagi mendorong gerobak Sunyo, mereka lalu terpisah. Sunyo dan yang lainnya dalam bahaya, sementara Wan Xiao terus mencari cara agar bisa menyelamatkan mereka. Saat Wan Xiao dan yang lain diburu bosnya Gidong, gerombolan tadi masih belum berhenti mengejar mereka. Jisung coba memakai kekuatan supernya untuk bisa menyelamatkan diri. Dan tanpa sadar, adegan itu direkam oleh segerombolan orang asing tadi. Ya walau belum tahu siapa mereka, setidaknya mereka bisa selamat. Nabrak dikit nggak apa-apa lah ya. Jisung nampak marah setelah semua keributan yang terjadi. Akar dari semua keributan tadi adalah menyelamatkan Gidong. Gidong tak senang disudutkan seperti ini. Nada bicara keduanya pun naik. Tak satu pun yang mau mengalah. Gidong mulai menghina Jisung sebagai pengangguran yang menggantungkan mimpinya pada trading-trading bodongnya. Ia lalu memakai kekuatan supernya untuk menang argumen dengan Jisung. Gidong juga membajak HP Jisung. Dan dalam sekali jentikan jarinya, harga Bitcoin yang sedang Jisung hold bisa langsung terjun bebas. Dan membuat Jisung marah besar. Ia juga mulai menggunakan kekuatan super miliknya untuk melawan. Wan Xiao mungkin menyelamatkan Gidong, tapi gerobak yang Wan Xiao tahan justru mengarah pada Sunyo. Baik Sunyo, Gidong maupun Jisung semuanya marah. Mereka juga memutuskan untuk berpisah dan tak perlu lagi bersama-sama. Satu-satunya orang paling sedih karena semua ini terjadi tentu saja Wan Xiao. Ia baru saja merasa punya teman. Tapi semua itu tak bertahan lama, dan Wan Xiao harus kembali berteman dengan kesendirian. Segala kesedihannya kini masih harus ditambah saat ada di rumah. Iya, ayahnya marah karena tadi Wan Xiao tidak mengangkat telepon darinya. Wan Xiao beralasan dia keluar dengan temannya. Tapi Pak Hong juga tahu kalau Wan Xiao tidak pernah punya teman. Selama di rumah sakit saja tidak ada yang menjenguknya. Dan ayahnya lah satu-satunya orang yang menemaninya. Dan kalimat itu pun mematahkan hati Wan Xiao. Wan Xiao tahu dirinya selama ini tak punya teman. Ia tahu dirinya tak berguna dan takkan ada yang mau menjadi temannya. Bahkan ayahnya saja tak pernah percaya padanya dan terus memasangkan smartwatch di jamnya. Agar sang ayah bisa tahu di mana lokasi dan berapa detak jantungnya. Wan Xiao tak pernah mengira ini akan terjadi. Tapi yang jelas, Wan Xiao sangat kecewa pada hidupnya, sekaligus ayahnya. Dan kekecewaan yang sama juga dirasakan oleh Sunyo. Sunyo setiap malamnya selalu mengirim vitamin ke beberapa kamar di rumah sakit. Tapi karena inisiatif Sunyo itu, beberapa pasien justru harus berpulang karena ada yang tak cocok atau alergi dengan vitaminnya. Sunyo pun merasa sedih dan merasa bersalah atas niat baiknya yang justru memperburuk keadaan. Di tengah retaknya hubungan dari 4 orang berkekuatan super, video Jisung yang menggunakan kekuatan supernya ternyata sedang diteliti oleh Hwan Chun. Tapi siapa Hwan Chun sebenarnya? Hwan Chun adalah seorang anak dari pemimpin sekte sesat yang ada di Korea. Namanya Shin-gu. Hidup Shin-gu sejatinya sudah ada di ujung tanduk. Nyawanya nyaris tak bisa diselamatkan. Tapi 고기 좀 구워봐. iya, Shin-gu adalah penerima donor kelima, dan organ tubuh yang ia dapat adalah pankreas. Shin-gu seolah mendapat nyawa kedua setelah operasi transplantasi. Tahu ada sesuatu yang tak beres tentang ayahnya, Hwan Chun lalu mendatangi Dr. Choi. Ia bertanya tentang gejala yang diderita ayahnya, apakah tak akan menimbulkan efek apa-apa. Dr. Choi meminta Hwan Chun tidak perlu khawatir,
karena masih ada 5 orang lagi yang tidak melapor kejadian aneh dalam tubuhnya. Wan Chun mulai sedikit tenang. Ayahnya pun kini sudah ikut geladi bersih untuk perayaan kembalinya sang pemimpin sekte. Salah satu hambanya juga ikut datang dan ingin mengucapkan selamat. Namun Shin Gu marah karena hambanya yang satu ini tidak pernah datang menjenguknya. Keduanya saling menaikkan nada bicara satu sama lain dan sekaligus membukakan mata Wan Chun soal efek transplantasi yang ayahnya dapat. 씨발 그만하라고 이 약장사 짓게. Setelah apa yang ia lihat tadi, Wan Chun langsung naik darah pada sang dokter. Dokter Choi menjelaskan dengan istilah medis, namun Wan Chun tak menghiraukannya. Ini bukan urusan medis, dan ini sudah di luar akal sehat manusia. Dokter Choi pun akhirnya bercerita. Orang yang mendonorkan organnya memanglah orang spesial dari salah satu konstitusi rahasia. Dan seperti yang sudah Wan Chun tahu, ada 5 orang lagi yang menerima organ tubuh yang lainnya. Dan iya, orang-orang yang dari tadi memburu mereka adalah orang suruhan Wan Chun. Dan setelah melihat video bagaimana Jisung memakai kekuatan supernya, Dr. Choi hanya bisa diam dan tidak bisa membantah apa-apa. Dan tujuan Wan Chun mengejar dan memburu mereka hanya demi melakukan penelitian. Dr. Choi awalnya menolak. Namun uang dan jabatan besar yang Wan Chun tawarkan tentu saja sulit Dr. Choi tolak. Dan akhirnya, ia ikut proyek tersembunyi yang Wan Chun lakukan. Di tempat lain, Wan Xiao kembali menemui Jisung. Informasi soal siapa penerima donor kelima telah Wan Xiao dapatkan. Namanya Kim. Ia bekerja menjadi pimpinan keamanan dan keselamatan kerja. Ialah penerima donor liver, sekaligus pemilik tato yang sejenis dengan mereka. Salah satu kekuatan Kim adalah menyembuhkan penyakit apapun, baik itu penyakit luar maupun dalam. Kim bisa melakukannya, tapi syaratnya ia harus banyak minum setelah menggunakan kekuatannya. Mendengar semua cerita itu, Jisung tampak tak bersemangat lagi. Untuk apa ia mencari siapa yang jahat di antara keenam penerima donor, kalau memang dia sendiri yang jahat? Wan Xiao pun kesal dan meninggalkan Jisung sendiri. Wan Xiao pun akan pergi menemui Kim bersama Gidong dan Sunyo. Tapi saat Wan Xiao menghubunginya, tak kunjung ada jawaban darinya. Dan saat Gidong iseng-iseng menggunakan kekuatan supernya, tiba-tiba terdengar sebuah ledakan. 반토광도 폭파. 달려갈 수 있으니까 긴장들 하지 마시고. 뭐하고 있어요? 소리 안 들려? Ledakan terdengar dari tempat Kim bekerja. Iya, ternyata ada kebocoran gas dan menghasilkan ledakan sekencang tadi. Namun yang jadi masalah terbesar, ada satu bawahan Kim yang terjebak di dalam dan tidak bisa keluar. Melihat Kim nampak putus asa, Wan Xiao segera datang dan mencoba menggunakan kekuatan supernya untuk membuka pintu keamanan yang terkunci. Namun berkali-kali Wan Xiao mencoba, sama sekali tak ada hasilnya. Gidong lalu datang, dan dengan sekali jentikan jari, ia berhasil membukanya. Namun sayangnya, tak ada satupun yang berani untuk masuk ke dalam. Hingga akhirnya, Jisung kembali dan akan membantu. 연기 때문에 아예 안 보여. 야, 이거 노래 좀 꺼라! Tahu kalau Jisung kesulitan mencarinya, Gidong segera memakai kekuatan supernya untuk membunyikan handphone milik pekerja yang tertimbun di dalam. Namun bukannya segera masuk, Gidong dan Jisung malah kembali berdebat dan membuat Sunyo marah. 아저씨 길 알려줘요. Lelah dengan semua tingkah Jisung maupun Gidong, kini Wan Xiao akan masuk dengan Jisung, tapi tetap dengan arahan dari Gidong dari luar. Cara itu berhasil mengangkut pekerja tadi keluar. Sayangnya kondisinya sudah sangat lemah dan tak bisa lagi sadarkan diri. Mau tak mau, Kim harus segera memakai kekuatan supernya untuk menyelamatkan rekan kerjanya.
Melihat Jisung hanya diam, Sunyo pun menyuruhnya pergi. Tapi saat mereka berpegangan tangan, tato di masing-masing orang seolah hidup dan saling menjalar satu sama lain. Bahkan Kim bisa langsung sadar tanpa perlu minum terlebih dahulu. Belum sempat mereka memahami apa yang baru saja terjadi, gemuruh di dalam ruangan semakin besar dan memaksa mereka untuk segera keluar. Tapi mereka lupa, Gidong sedang terpisah. 슈퍼히어로 어쩌고 포스트. 그러면은 아저씨가 먼저 나가 계세요. Entah karena apa, Gidong tiba-tiba tak bisa lagi menggunakan kekuatan super. Ia justru melihat sebuah bayangan buruk dari percikan-percikan cahaya dan listrik yang ada di sana. Seolah ada luka di masa lalu yang membuatnya ketakutan. Sementara Jisung diminta keluar bersama bawahan Kim. Lalu Wanseo dan Sunyo dan Jisung akan kembali masuk untuk mencari Gidong yang terjebak di dalam. Kumpulan asap yang membumbung di dalam membuat Jisung punya sebuah ide, yaitu memakai kacamata safety untuk masuk ke dalam. Dengan gagahnya, Jisung masuk dan mencari Gidong, menyelamatkan rekannya dengan siulan-siulannya yang seolah sedang tidak terjadi apa-apa. Sementara Gidong nafasnya mulai sesak dan mulai sulit untuk bernafas. Dan mau tahu apa yang akan dilakukan oleh Mas Jisung. Keng, tolong, tak kuat. Nah, setelah keributan usai, mereka pun makan bersama, sembari mendengarkan semua cerita tentang Kim dan kekuatan super yang ia punya. Sunyo kagum saat mendengar cerita Kim yang bisa mengembalikan tulang pekerjaannya yang patah. Dan karena Sunyo jadi satu-satunya orang yang tidak tahu kekuatan supernya, ia pun selalu mengagumi teman-temannya dan ingin memberi nama mereka masing-masing. Wanseo mulai duluan. Ia ingin nama Nine untuk dirinya sendiri. Ia lalu memberi nama Jisung sebagai Tank Boy karena ketangguhannya. Sunyo ingin nama Fresh Girl karena selalu awet muda. Nah, kalau Gidong ini baru keren. Bluetooth Man. Sangar bukan? Nah, nama itu Wanseo berikan karena kemampuannya yang bisa mengontrol semua secara wireless. Berarti kan harusnya Wireless Man ya, bukan Bluetooth Man. Lalu yang terakhir, Baterai Man. Soalnya kalau habis dipakai harus dicas dulu pakai air. Dan sebagai perayaan nama baru mereka, Sunyo ingin Bluetooth Man memainkan lagu yang pas. 짱 신기해. 아니 근데 아저씨. 한 번 더. 그만해. Setelah selesai kumpul-kumpul, Wanseo lalu menemui ayahnya. Ia bilangnya baru saja keluar bersama temannya. Wanseo meyakinkan ayahnya kalau sekarang ia punya teman. Tapi karena ayahnya masih repot sendiri, jadi Wanseo ingin sedikit membantunya. 다치니까 비켜. Ayahnya langsung merasa dia memang masih bisa diandalkan. Bahkan jika Wanseo suatu saat butuh bantuan, cukup panggil saja namanya. Maka ia akan menyelamatkan anaknya bak seorang superhero. Namun, tanpa pernah ada yang menduga, ternyata Kim adalah bagian dari pengikut sekte gelap yang Shingo pimpin. Saat di dalam lift, Kim mengucapkan salam ala sektenya. Shingo melihat tato di tangannya. Shingo menyelaminya dan minta Kim untuk terus menjaga kesehatannya. Ucapannya mengandung makna tersembunyi, dan makna itu hanya Shingo yang tahu. Tak lama setelah itu, Kim diculik oleh Wachun. Wachun sudah menurunkan anak buahnya demi bisa menculik Kim dan membawanya untuk urusan penelitian. Namun nyatanya harus gagal total karena ayahnya tiba-tiba datang. Shingo ke sana karena telah mempunyai rencana sendiri, dan ia minta Kim berkorban untuk orang yang ia sembah, yaitu Shingo. Shingo akhirnya sadar. Kemampuannya tak bisa digunakan untuk melawan sesama penerima donor. Dan mulai detik itulah, Shingo berniat untuk mengambil setiap organ dalam hasil transplantasi dan memasangnya di tubuhnya. Pertama-tama, Jisung yang langsung dibungkam mulutnya,
agar tidak bisa menggunakan kekuatannya. Kemudian ada Sunyo yang dijebak akan diborong dagangannya. Lalu juga ada Gidong yang telah diincar dan kemudian diangkut juga ke dalam mobilnya. Satu-satunya misi mereka yang tak berjalan lancar hanyalah menangkap Wan Seo. Karena di sana ada ayahnya yang siap menyelamatkannya. Walaupun di setiap gerak ayahnya dalam melawan selalu ada campur tangan Wan Seo di baliknya, ayahnya tetap merasa kalau dirinya lah penyelamat anaknya. Gesitnya perlawanan Wan Seo sukses membuat anak buah Shingo ketar-ketir dan akhirnya harus memilih mundur satu demi satu. 아우 나 준비 운동 못해. 아우 내가 진짜. 오케이. 타임. Setelah pertempuran hebat tadi, Pak Hong minta minum pada Wan Seo. Di sanalah Wan Seo melihat bungkusan yang dibawa oleh anak buah Shingo adalah bungkusan yang biasa dibawa Gidong. Wan Seo mulai panik dan mencoba menghubungi semua orang di grupnya. Namun, tak satu pun ada yang membalasnya. Mereka semua dikurung satu demi satu. Tak ada satupun dari mereka yang bebas menggunakan kekuatan supernya. Jisung tak segera sadarkan diri. Sementara Sunyo masih sibuk membela diri kalau ia tidak punya kekuatan apa-apa. Namun Gidong tahu dialah satu-satunya orang yang bisa mengirim pesan walau tanpa HP di tangannya. Sialnya belum sempat berhasil ia mencoba, ia sudah diajak keluar dan akan segera dioperasi sama seperti Kim. Gidong berteriak sekuat tenaga demi bisa menyadarkan teman-temannya. Dan ia masih mencoba untuk menjadikan jari kakinya hanya demi meminta bantuan pada Wan Seo. Sementara itu operasi memindahkan liver Kim kini telah berhasil. Dan efek paling singkat yang bisa dirasakan adalah dari bentuk fisik. Iya, Shingo kini terlihat jauh lebih muda. Bahkan Hwa Chun tak mengenalinya sama sekali. Hwa Chun baru sadar, langkah ayahnya sudah terlalu jauh. Ayahnya ingin dianggap bak seorang Tuhan di depan pengikut sektenya. Tuhan yang bisa menyembuhkan sakit apapun yang diderita pengikutnya. Hwa Chun juga melampiaskan amarahnya pada Dr. Choi, orang yang telah memfasilitasi keinginan ayahnya yang kebablasan. Namun Dr. Choi juga tak bisa melawan, karena mau bagaimanapun, Pak Shingo kini punya kekuatan yang sangat berbahaya dan ia takkan bisa menghalanginya. Kebetulan di hari ini akan ada perayaan atas kembalinya sang pemimpin sekte dari sakitnya. Mimpi Shingo hanya satu, yaitu menjadi Tuhan. Dan untuk menjadi Tuhan, Shingo membutuhkan kekuatan dari 4 penerima donor yang lain. Hwa Chun ingin coba menghentikan ayahnya dengan meminta bantuan dari bawahannya. Tapi dugaannya salah. Ayahnya sudah jauh lebih kuat dari yang ia duga. 살살 해라. 사장님이 정중히 모시란다. Kembali ke Wan Seo, ia ingin segera mendatangi lokasi yang tadi dikirim oleh Gidong. Namun usahanya itu ditahan oleh ayahnya. Bukan karena ayahnya melarang, tapi sang ayah ingin menemani anaknya. Ia takut anaknya akan diserang lagi seperti kemarin. Jadi hari ini, Wan Seo akan mencari Gidong bersama ayahnya. Mungkin Wan Seo dan ayahnya bisa sampai ke lokasi, tapi operasi sudah terlanjur selesai. Kornea mata Gidong telah menjadi milik Shingo. Begitu juga dengan kekuatan supernya. Tangan Gidong sekarang mungkin terbebas, tapi tak ada lagi kekuatan yang bisa keluar dari tangannya. Dan beruntungnya, Jisung yang ada di sana punya sebuah ide.
Gemuruh riuh pengikut sekte semakin tak terbendung. Mereka menunggu kembalinya sang pemimpin setelah sakitnya. Namun pada awal ia masuk ke dalam venue, suara gemuruh tadi seketika menghilang begitu saja. Tak ada satu orang pun yang mengenali fisik pemimpinnya. Mereka semuanya bertanya-tanya, siapa anak muda yang sedang berkelakar di bawah sana? Shingo pun seketika menunjukkan kekuatan supurnya dengan melompat dan menghancurkan poster dengan tubuh tuannya. Tak cukup sampai di situ saja. Shingo juga turun mendekat para pengikutnya. Tak peduli dengan wajah mereka yang ketakutan, tangan Shingo tetap perlahan-lahan mendekat, memegang pelan tubuhnya. Dan benar saja, Shingo berhasil mengembalikan kaki pengikutnya yang sebelumnya lumpuh. Ia berhasil menyembuhkan sakit paru-paru dari anak salah satu pengikutnya. Bahkan Shingo berhasil menyembuhkan sakit kulit dari pengikutnya yang lain. Dan dari sanalah gemuruh itu kembali. Gemuruh yang menyebut Shingo sebagai Tuhan yang baru. Di waktu yang bersamaan, Wanseo dan ayahnya kesulitan untuk masuk ke dalam gedung milik Shingo. Shingo yang tahu kalau mangsanya datang sendiri tanpa perlu dikejar, lalu segera buka gerbangnya dengan sekali jentikan jari. Shingo lalu berpamitan pada orang-orang yang ia anggap sebagai hamba. Dan ia berjanji akan kembali sebagai Tuhan yang jauh lebih utuh. Kedatangan Wanseo dan Pa Hong coba disambut baik oleh Shingo. Namun Wanseo tak akan mengizinkan Shingo menyentuh ayahnya. Karena tendangan tadi, tangan Shingo pun patah. Namun itu bukan masalah baginya. Karena hanya dengan minum air putih, segala lukanya bisa kembali pulih. Dan tulangnya bisa kembali normal seperti semula. Shingo mulai marah dan mengumpat pada Wanseo. Sang ayah tak terima mendengarnya dan akan mengajar Shingo saat ini juga. Namun tiba-tiba suara Sunyo muncul dari jauh. Iya, dirinya berhasil kembali bersama Jisung. Shingo lalu menunjukkan kekuatan supernya. Bahkan ia juga menunjukkan tato di tangannya. Kalau kini kekuatan Kim dan Gidong telah menjadi miliknya. Pa Hong ikut marah dan ia ingin sekali mengajar Shingo. Tak ingin langsung menyerang intinya, Shingo pun mengincar Jisung. Jisung segera dibuat pingsan hanya dalam sekali sentuhan. Shingo lalu memburu Sunyo dan tato yang ada di belakangnya. Namun entah karena apa, Shingo justru terpental saat mencoba menyerap kekuatan Sunyo. Shingo masih terus mencoba untuk membujuk Sunyo agar mau memberikan kekuatannya padanya. Namun tiba-tiba... Melihat Jisung yang tergeletak tak bertenaga, Sunyo pun segera menjulurkan tangannya. Dan mereka bersama-samalah yang akan menyelamatkan Jisung. Namun cara itu tak berhasil. Dan itu jelas karena organ transplantasi Kim telah diambil oleh Shingo. Jisung lalu bangkit. Ia menghina mimpi Shingo menjadi Tuhan. Kalau itu adalah sebuah hal yang tidak masuk akal dan tidak perlu dilanjut. Tak lama kemudian Kim mulai memberontak. Ia marah karena ia sudah lama menjadi pengikut Shingo. Tapi yang ia lihat selama ini ternyata hanyalah kebohongan. Shingo marah mendengarnya dan ingin segera mengajar Gidong. Namun Wanseo bangkit. Ia rasa semua ini sudah cukup. Dan ia akan menghabisi Shingo sekarang juga.
염색해야 되겠죠? Pertempuran Shingo dan Waseo membuat bangunan bawah mulai runtuh sedikit demi sedikit. Dan saat kilatan petir mulai mengalir dari satu patung ke patung yang lain, trauma Gidong pun kembali. Trauma masa kecil di mana dirinya tak sengaja memegang salah satu alat pameran dengan tegangan listrik yang sangat tinggi. Ketakutan yang hingga membuat kakinya seolah tak lagi mampu berdiri. Dan saat Gidong kabur karena ketakutan, tiba-tiba Shingo kembali. Ia bisa menyedot air hanya dengan menggunakan tangan. Dan seperti yang kita tahu, Shingo bisa membalikan tenaga hanya dengan minum air saja. Jadi kini ia bertambah kuat. Dan tak ada satupun orang yang bisa melawannya. Sekalipun itu Wanseo. Shingo sudah merasa menang. Ia minta pada Sunyo untuk pasrah dan memberikan semua kekuatan miliknya padanya. Sunyo juga tak lagi nampak melawan. Namun tanpa Shingo sadari, 너나 뒤져 이 씨발놈아. Wanseo bangkit. Tato yang tadinya ada di tangan Shingo kini telah berpindah ke tangannya. Kali ini Wanseo takkan diam, dan ia akan menghajar Shingo sejadi-jadinya. Sialnya, tegangan listrik antar patung yang ada di bawah tidak kunjung mereda. Sementara dari venue atas, goncangan dari seluruh pengikut sekte juga membuat kondisi mereka semakin tersudut. Dan karena Gidong tak lagi punya kekuatannya, mereka berlima berniat untuk mentransfer kekuatan mereka agar Gidong bisa menyalurkan kemampuannya. Dan iya, cara itu bisa menghentikan tegangan listrik yang ada. Bahkan Gidong pun juga berhasil selamat dari sana. Gidong dan Jisung tak lagi bermusuhan seperti biasanya. Ia kini mengakui satu sama lain sebagai seorang saudara. Dan sebagai penutup, mereka ingin membagi semua kekuatan supernya masing-masing sesuai sebelumnya. Namun tiba-tiba... Persis seperti pesan sang ayah kala itu. Jika Wanseo butuh bantuan, maka panggil saja ayahnya. Dan itu benar. Ayahnya datang bak superhero dan berhasil menyelamatkan anaknya dan juga teman-temannya. Wanseo lalu lanjut membagi kekuatannya lagi. Dan mereka berlima kini memiliki kekuatan yang sama seperti sebelumnya. Shingo muda kini telah tiada. Yang ada hanyalah Shingo tua dan tidak berdaya. Dan sebagai penutup, Gidong akan menunjukkan siapa sebenarnya orang yang mereka anggap sebagai Tuhan. Dan iya, Fresh Girl, Nine, Tank Boy, Bateraiman, dan Bluetooth Man berhasil menyelamatkan banyak warga Korea yang mulai percaya pada manusia yang menganggap dirinya sebagai Tuhan.
Mereka sangat senang. Begitu pula dengan Wan Seo yang kini akhirnya punya teman. Gidong yang tak lagi bertengkar dengan Jisung, lalu Kim yang tak lagi salah panutan. Dan terakhir, tentu saja Sunyo. Tua, tapi tetap kencang kulitnya. Nah, Sunyo kali ini bertanya-tanya, kalau mereka punya julukan masing-masing, lalu apa nama grup mereka berlima? Dan satu di antara mereka akhirnya punya satu ide. Dan grup-grup para manusia overpower ini akan mereka beri nama High Five. Satu kekuatan mungkin bisa mengalahkan satu kekuatan yang lain. Namun jika sudah bersama-sama dan menyatukan kekuatan, maka yang bisa mengalahkan hanyalah perpisahan. Dan mungkin ada satu kalimat yang saya ingat dari Lee Bagong, yang kira-kira begini kalimatnya. Jika ingin cepat, maka berlarilah sendiri. Tapi jika ingin besar, maka berlarilah bersama-sama. Saya Gogon Dasik dan tim Booster Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, memberikan komentar, mensubscribe, dan juga mencet tombol thanks ya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, jangan tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala dingin. Ya sekarang tarik nafas kalian. Buang. Tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.